Maka semua sifatnya nanti, mohon maaf ya, relatif. Menurut ini baik, menurut ini tidak. Perbuatan dipandang sebagai ibadah jika ada iman yang menyertainya. Saya ulangi, perbuatan manusia dipandang sebagai ibadah, dinilai sebagai ibadah jika ada iman yang menyertainya. Mata ini fungsinya melihat, memandang. Kapan mata ini pandangannya menjadi ibadah? Ketika ada iman menyertai pandangan di dalam mata. Lisan ini fungsinya untuk bicara. Kapan pembicaraan ini bernilai ibadah? Ketika ada iman menyertainya. Demikian telinga mendengar. Kapan pendengaran ini menjadi ibadah? Ketika ada iman yang menyertai pendengaran itu. Nah, tugas kita memastikan seluruh rangkaian tubuh kita, fisik kita ini berfungsi menjadi ibadah. Ada iman yang mengalir ke tangan, ada iman yang menembus ke kaki, ada iman yang menyinari seluruh bagian tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itu yang kita pastikan selama hidup, iman itu mengalir ke seluruh bagian tubuh kita. Itu yang dimaksud ikrar kita dalam syahadat. Iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wal amalu bil jawarih. Iqrarum bil lisan, jadi berkomitmen dengan lisan, awalnya diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dari sini tembus ke hati, ke kolbu. Nah, di kolbu ini ada fungsi iman. Iman itu nanti sumbernya ditemukan di dalam kolbu, dalam jiwa yang paling dalam, nafas namanya. Di dalam qalbu ada nafas. Nah, dalam nafas itu ada cahaya iman. Ya, ada cahaya apa? Iman. Nah, tugas kita mengaktifkan cahaya itu supaya menyinari seluruh bagian tubuh kita. Jadi nanti cahaya ini tembus ke mata, melihatnya pakai iman, ke telinga, mendengarnya pakai iman. Kalau kita mampu menampilkan cahaya itu dengan kuat ke seluruh bagian tubuh kita, maka jadilah kita hamba Allah yang seutuhnya. Dan disitulah kemudian kita mendapatkan rahmat Allah mengalir pada seluruh bagian tubuh kita. Rahmat yang melekat pada sifat Allah diberikan saat di dunia, itu disebut dengan Rahman namanya. Apa namanya? Rahman. Nah, ketika kita menjadi hamba yang seutuhnya, disebut abdun, jamaknya ibadun. Seseorang disebut abdun, jamaknya ibadun ketika dia beribadah. Ya, ketika dia beribadah, maka disebut abdun. Ya, kemudian jamaknya apa? Ibadun. Kalau kita mampu menggali lewat ibadah seluruh cahaya iman itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka melekatlah sifat-sifat yang Allah berikan lewat rahmatnya melalui fungsi ibadnya, maka bersambung ibad dengan Rahman menjadi ibadur Rahman. Itu yang dimaksud di surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau sudah seperti itu, maka semua bagian tubuh kita dilindungi oleh rahmat Allah. Ya. Nah, itu butuh latihan. Nanti iman masuk ke mata, fungsi matanya pakai iman dulu. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, bimbing matanya oleh imannya. Ketika imannya mengatakan ini tak elok untuk dipandang, maka otomatis mata akan dibimbing untuk berpaling. Nah, jadi perisai imannya, standarnya standar iman. Kalau belum ada iman, maka semua sifatnya nanti, mohon maaf ya, relatif. Menurut ini baik, menurut ini tidak. Nah, nanti takarannya budaya. Menurut budaya A baik, menurut budaya B tidak. Ya, standarnya itu. Tapi standar iman itu standar kehormatan. Bagaimana menatap seseorang dengan penghargaan yang telah dilekatkan Allah sebagai sang pencipta. Ini standarnya. Demikian dari mata ke lisan. Lisan itu ketika akan berkata nanti standarnya iman. Lisan tak mampu mengeluarkan kosakata kecuali dipandu oleh imannya. Ya ayyuhalladzina amanu
la yashar qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'da man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Maka tidak mungkin lisan ini berkata yang tak baik ketika ada iman menyertainya. Nah, ketika semua perbuatan itu menjadi ibadah, maka semua perbuatan punya sifat baik yang dibimbing iman. Perbuatan baik yang dibimbing iman itu disebut dengan soleh namanya. Maka amalnya bertransformasi menjadi amal soleh. Semakin banyak menjadi solihat. Solihat itu bentuknya jama'. Maka amalnya pun dijamakkan. Kalau kata kerjanya amila, kalau jamaknya amidu. Ketika ada iman. Nah, kalau perbuatan tidak dikerjakan dengan iman, itu rugi.